Pemirsa, Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan 6 orang staf Holy Wing sebagai tersangka dalam kasus unggahan promosi minuman beralkohol gratis untuk orang bernama Muhammad dan Maria. Keenam tersangka tersebut berinisial EJD, usia 27 tahun, NDP 36 tahun, DAD 27 tahun, EA 22 tahun, AAB 25 tahun, dan AM 25 tahun. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Herdi Susianto mengatakan bahwa penggunaan kedua nama itu bertujuan untuk menarik pelanggan, khususnya outlet Holy Wing yang tingkat penjualannya di bawah target. Polisi menyebut motif ini dilakukan untuk menarik pengunjung agar mau datang dan tertarik dengan promosi minuman gratis untuk kedua nama tersebut, khususnya di outlet yang persentase penjualannya di bawah target 60%. Kemudian bagaimana perkembangan kasus ini? Adakah motif lain dari promosi yang berbau sara? Akankah ada penambahan tersangka baru dan juga mungkinkah izin usaha Holy Wing dicabut? Lalu adakah jerat hukum yang bisa menyasar pemilik Holy Wings? Kita udah mulai nih. Ini udah mulai. Oh, udah. Strategi marketing yang dilakukan ataupun juga promosi yang dilakukan Holy Wing ini memang melukai hati umat Muslim dengan membawa atau memilih nama Muhammad ini sebagai orang yang bisa mendapatkan program gratis minuman ataupun juga bonus apapun yang menjadi salah satu marketing dari Holy Wing untuk bisa meningkatkan penjualannya. Polisi memang sudah bergerak cepat dan juga sudah menetapkan 6 tersangka. Mungkin saya bisa berikan informasi siapa saja inisialnya dan juga jabatannya. Tadi saya sudah informasikan inisialnya. Tapi apa jabatan dari orang-orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu tentunya memiliki peranan penting. Karena sejauh mana ia terlibat, sejauh mana ia bisa memberikan idenya mengenai promosi ini. Ada EJD selaku Creative Director Holy Wing, kemudian juga NDP selaku Head Team Promotion. Ada DAD selaku pembuat desain virtual. Ada EA selaku tim admin media sosial. Ada AAB selaku Sokmed atau Media Social Officer, ada juga AAM selaku admin tim promo. Kemudian juga masyarakat ini menginginkan hal yang lebih dari sekedar permintaan maaf dilakukan oleh Holy Wing yang memang sudah dilakukan. Tapi memang ini sambil Anda juga bisa melihat ini adalah peran 6 tersangka yang sudah kami rangkum tentunya apa saja yang dilakukan dengan jabatannya tersebut. Direktur kreatif yang berperan untuk bisa mengawasi 4 divisi, ada juga berbagai profesi lainnya. Sudah sempat saya singgung tadi bahwa masyarakat ini kemudian menginginkan hal yang lebih dari sekedar permintaan maaf dari Holy Wing. Memang pihak kepolisian sudah mengambil kasus ini, sudah menetapkan 6 tersangka, tapi masyarakat masih menginginkan agar dicabut izin dari Holy Wing ini. Bisakah hal itu dilakukan? Kemudian sejauh mana pertanggungjawaban? Apakah hanya 6 tersangka tersebut atau mungkin bisa sampai menyentuh sang pemilik? Kita akan dengarkan juga termasuk apa sebenarnya alasan dari Holy Wing untuk bisa memberikan strategi marketing yang begitu kontroversial dan juga menyinggung sara ini. Kita akan dengarkan dari Bang Hotman Paris tentunya sebagai salah satu pemegang saham ataupun juga pemilik saham di Holy Wing. Selamat malam. Selamat malam. Bang Hotman. Saya tahu Bang Hotman gara-gara kasus ini yang tadinya sudah sibuk sekarang makin sibuk untuk bisa melayani pertanyaan wartawan. Benar. Bang Hotman, kami berikan kesempatan nanti di sini untuk bisa mengklarifikasi apapun, bercerita apapun karena memang masyarakat publik ingin sekali mengetahui mengenai hal ini. Terima kasih. Baik, selain Bang Hotman juga sudah hadir bersama kita, ini merupakan pakar hukum pidana Pak Ayal Salmi yang juga akan menjelaskan bagaimana sebenarnya pertanggungjawaban kasus ini dari segi pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam, malam Putri. Baik, dan juga kita sudah terhubung dengan Ketua MUI Pak Kiai Haji Khalil Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri, Viola. Baik, ya kita mungkin akan dengarkan Bang Hotman dulu. Bang Hotman, sebenarnya dari mana, siapa yang memiliki ide promosi seperti ini? Kok bisa akhirnya memilih dari sekian banyak nama yang berawalan M, Muhammad dan juga mungkin Maria, itu diambil sebagai nama? Jadi pertama saya ucapkan dulu selamat malam Pak Kiai Khalil Nafis. Khalil Nafis ini adalah sahabat saya, sering ketemu di pesantren. Bahkan beliau inilah yang tahu bahwa saya dapat 2 gelar yang kaitannya dengan Islam, yaitu Gus dan Lora. Ya, Pak Kiai ini lihat sendiri, saya begitu dekat dengan pesantren dan sering keluar masuk pesantren untuk memberikan ceramah. Jadi saya adalah bagian dari organisasi yang sering mendukung program-program para santri. Ya Pak, terakhir kami duduk bersama di Tebu Ireng dengan Pak Kiai Khalil Nafis ini Ketua MUI. Ya, jadi benar-benar saya ini adalah cinta agama lain walaupun agama saya Kristen. Ya. Oke.
Jadi Holy Wing itu saya hanya salah satu pemegang saham dari begitu banyak pemegang saham. Saya tidak ikut sebagai direksi atau komisaris. Ya. Jadi mengenai promosi sudah lama ada promosi seperti ini. Pernah nggak sebagai contoh Anda pergi ke restoran? Kalau Anda ke restoran, oleh restoran ditawarkan, kalau dilihat KTP kamu hari lahirnya hari yang sama dikasih makanan gratis. Betul, ya. Nggak beda seperti itu. Jadi kalau kamu ulang tahun hari ini, kau dapat makanan gratis. Jadi sudah lama di Holy Wing itu selalu diambil nama dari 2 pelanggan yang sudah sering datang, diambil 2, itu dipromosikan akan mendapat minuman 1 botol gratis. Udah lama. Jadi bukan program yang baru, ya. Dan entah kenapa, inilah masalah yang terjadi. Staf bagian medsos apakah kebablasan atau apa, tiba-tiba mencantumkan nama itu. Ya. Itu aja masalahnya. Betul, betul. Mungkin kalau di belakangnya misalnya chicken nggak masalah. Ini kan karena alkohol di belakangnya. Jadi kita memaklumi itu, makanya begitu. Dan anehnya itu kejadiannya pada saat semua pimpinan dari Holy Wing lagi di Bali karena ada peresmian dalam waktu dekat di sana. Lagi tidak ada. Sehingga timbul pertanyaan, ini jangan-jangan ada disusupi oleh musuh, karena kebetulan juga kan saya musuhnya lagi banyak banget gitu loh. Musuh ini musuh siapa maksudnya Bang? Musuh saya? Iya, maksudnya musuh yang kemudian bisa menyusup ini. Iya. Apa maksudnya? Holy Wing adalah salah satu klub malam terbagus bukan di Indonesia, di dunia perkembangannya. Sudah 42 outlet. Sehingga banyak klub-klub lain yang sudah mulai hampir tutup. Gara-gara Holy Wing itu termasuk bersih, tidak ada pelacuran, tidak ada narkoba, dan banyak pejabat juga. Sehingga pasti persaingannya semakin ketat. Sehingga kita juga bingung kenapa ada itu. Jadi sekali lagi, itu sudah lama praktek marketing begitu, memberikan minuman gratis. Hari itu entah kenapa tiba-tiba ada laporan ke manajemen, makanya cuma 1 jam sempat masuk di posting, langsung diperintahkan di take down. Cuma 1 jam. Baik. Jadi di dalam tulisannya itu memang jelas-jelas ditulis, kalau kamu memang nama itu tunjukkan UID card, tunjukkan ID card kamu, maka kamu akan dapat 1 botol minuman. Jadi dari situ kelihatan jelas tujuannya dimaksudkan bukan untuk menista, tapi memang nama itu di dalam data medsos daripada Holy Wing ada banyak banget nama yang ada itu. Jadi diambil namanya pelanggan yang sudah sering datang, itulah yang dikasih minuman gratis. Jadi kalau KTP kamu bernama ini, kau dapat 1 botol. Itu sudah lama, cuma ya terlalu kreatif mungkin stafnya ini kebablasan, tidak menyadari. Betul. Ada unsur sensitivitas. Makanya kita harus minta maaf, dan kita meminta maaf kepada umat Islam. Itu bolak-balik saya bilang begitu ke manajemen. Jangan bicara hukum lagi, kalau bicara hukum Hotman nggak usah diajarin. Minta maaf karena memang ini staf bagian sosmednya yang kebablasan. Baik, Bang. Kurang menyadari ada aspek sensitivitas. Baik, Bang. Dan yang satu lagi Pak, satu lagi. Yang bikin berita ini menjadi makin menyebar adalah karena ada sebaran, ada berita seolah-olah nama alkoholnya itu adalah nama itu. Seolah-olah yang diproduksi adalah misalnya alkohol nama Maria. Padahal itu enggak. Bukan. Holy Wing tidak memproduksi alkohol. Ya, rasanya juga para pemirsa ataupun para pembaca tahu bahwa nama pengunjung yang memiliki nama itu adalah yang menjadi sasaran tujuan untuk pemberian minuman gratis. Tapi awalnya enggak, awalnya begitu sehingga jadi langsung, ya pasti orang makin marah lah. Baik, betul. Karena memang sangat ironis, Bang, menyandingkan minuman keras dengan Muhammad. Itu sangat tidak bisa diterima. Bang, nah saya ingin tanya, bagaimana sebenarnya alur untuk bisa menetapkan jenis promosi, kemudian menguploadnya di media sosial, itu kan harusnya ada pengawasan. Begini. Tidak hanya petugas media sosialnya mengupload, kalau dia mungkin hanya sekedar mengupload, tapi tentunya ada atasannya yang mungkin mengawasi, bahkan memberikan perintah. Kalau itu hanya promosi rutin, misalnya hari ini ada penyanyi Ariel, misalnya Ariel kan sering, itu udah cukup memang level staf bagian medsos itu, karena itu kan promosi yang sudah rutin. Jadi memang sudah dikasih kewenangan ke mereka, khususnya mengenai promosi ini sudah berlangsung lama banget. Kalau nama Anda sesuai dengan KTP, Anda dapat minuman. Baik. Jadi memang itu tidak perlu harus pergi ke direksi atau ke
kemana ke manajemen karena itu adalah promosi yang sangat sederhana gitu. Baik, cukup paling atas siapa yang mengetahui? Kreatif director itu yang paling mengetahui paling atas Ya itu posisinya? yang termasuk juga yang termasuk juga ditahan, salah satu adalah secara jabatan dia direktur. Ada Betul. juga yang ditahan jabatan direktur. Betul. Promosi ini sudah lama Bang Hotman. Sudah lama. Tapi apakah sebelumnya, promosi-promosi sebelumnya sudah pernah juga memberikan minuman keras kepada nama yang sama, Muhammad dan Oh Maria? tidak pernah. Kalau Ini yang ada, pertama kalinya ini untuk dua pertama kali, nama itu? Itu pertama kali. Jadi makanya ada dua pertanyaan, apakah staf medsosnya ini terlalu kreatif sehingga dia tidak menyadari bahwa ini masalah sensitif, atau kita dimasukin oleh musuh, karena kebetulan semua orang tahu saya adalah salah satu pemegang saham di holding dan musuh saya terbanyak di dunia sekarang ini. Baik, Bang Hotman. Ya. Pak Kiai mungkin bisa diberikan tanggapan, karena yang kita dengar juga sudah meminta maaf pihak Holiving. Pihak kepolisian juga sudah menetapkan sebagai tersangka, artinya ada upaya tegas dari pihak kepolisian. Tapi banyak juga umat Islam yang kemudian terluka hatinya dan menginginkan bahwa izin dari Holiving ini dicabut dan juga belum cukup rasanya minta maaf itu. Bagaimana Pak Kalau Kiai? bisa Pak Kiai tolong dulu tegaskan bahwa Bapak yang menyaksikan saya dapat gelar Lora dan gelar Gus di pesantren di Tebu Ireng dan di Lirboyo. Betul, betul. Bang Hotman, terima kasih. Kalau ke Bang Hotman saya sudah tidak ragu lagi tentang cintanya sesama warga negara dan dekat dengan kami, khususnya warga Nahdien. Saat Gus Solah itu wafat, beliau juga datang, meskipun kita sholat jenazah, beliau ya duduk, gitu ya, dengan punya keyakinan yang berbeda. Saya juga dengan Bapak lagi. Dan dapat gelar sebagai Gus. Nah, kalau di Madura disebut dengan Lora, adalah gelar yang diberikan dengan nada canda, tetapi memang menghormati terhadap Bang Hotman yang cinta kepada kita, keragaman. Saya punya keyakinan secara pribadi bahwa Bang Hotman tidak akan pernah yang melecehkan, merendahkan kepada agama kami, agama Islam. Simbol kami adalah Nabi Muhammad SAW. Saya yakin itu. Jadi saya yakinnya kalau Bang Hotman tidak akan itu. Saya yakinnya. Namun Bang Hotman berkenaan dengan ini keteledoran, membuat kami marah, kami sedih. Tentu kami sepakat itu melalui proses hukum, kita tunggu proses hukum itu, dan masyarakat saya pikir tidak perlu melakukan penegakan hukum sendiri biar tidak melanggar hukum, tapi diserahkan kepada penegak hukum. Jadi kita tinggal sekarang kawal penegakan hukum karena ini sudah melukai perasaan. Bang Hotman tadi cukup baik, ini tidak bicara soal hukum saja tapi soal perasaan, dan Bang Hotman sudah minta maaf. Kalau saya secara pribadi memaafkan, mudah-mudahan umat juga memaafkan. Meskipun memaafkan secara pribadi dan memaafkan tidak berarti menghilangkan proses hukumnya. Itu untuk apa? Biar menjadi pelajaran bagi kita semua, termasuk anak muda yang kreatif itu biar lebih sensitif berkenaan dengan masalah keagamaan. Berkenaan dengan bagaimana dengan hal ini, kalau menurut saya ada dua hal ya. Yang pertama adalah dipastikan ini melanggar dan diproses dalam hukum. Kalau memang melanggar beneran ya dihukum. Kemudian tadi Bang Hotman menyampaikan ini kreativitas teman-teman. Kalau memang ini tidak ada hubungan dengan manajemen, tentu dianggap oknum. Maka disinilah perlu dipertanyakan apakah kreativitas itu adalah bagian dari tanggung jawabnya manajemen atau dia berjalan sendiri tanpa tadi diberi restu, diberi persetujuan, jadi tidak di-approve tapi berjalan. Di sini kalau memang ada hubungannya dengan perusahaan, tentu perusahaan bertanggung jawab, termasuk bagaimana mekanisme, apakah termasuk juga ditutup dan seterusnya. Tapi kalau memang ini adalah berkenaan dengan anak muda ini saja, berilah pelajaran pada anak muda ini agar mereka juga besok lebih berhati-hati. Saya pikir kita terukur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi rasa sedih kita memang, dan rasa sakit kita juga kita terasa, dan sedikit terobati oleh permohonan maaf dari manajemen dan juga dari Bang Hotman Paris, dan ketegasan dan kecepatan dari aparat hukum. Seandainya tidak cepat dari aparat hukum, saya khawatir ada tindakan-tindakan yang melawan hukum oleh orang bukan penegak hukum, tapi berperilaku sebagai penegak hukum. Saya pikir ditanyakan, apakah ini ada hubungannya? Kalau memang ada hubungannya, harus tanggung jawab, termasuk juga ditutup. Tapi kalau tidak ada hubungannya, dia jalan sendiri di luar di antara asisinya atau persetujuannya, ya tentu yang bertanggung jawab adalah yang melakukannya itu. Baik Pak Kiai, nanti mungkin Pak Hotman kita akan berikan jawabannya. Pak Hotman silakan diberikan tanggapan setelah jeda, termasuk juga Pak Ahyar Salmi, sejauh mana pertanggungjawaban pidana ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam Holiving dalam kasus ini. Kita segera kembali saat lagi.